пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, ща включу. Все мои волки делают ау. A. Dasar hukum asuransi syariah. Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Dasar hukum asuransi syariah dari segi positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 246 yaitu, asuransi adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan asuransi syariah. Tetapi fatwa MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki ketentuan hukum, maka perlu dibentuk peraturan termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat. Peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 426/KMK 06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI dan Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Selanjutnya yaitu perdebatan ulama seputar asuransi. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham atau pendapat. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khalafa yahlifu khilafan. Maknanya lebih umum daripada al-diddu, sebab setiap hal yang berlawanan al-diddain pasti akan saling bertentangan. Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek masalah tertentu. Baik berlainan itu dalam bentuk tidak. Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum asuransi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tiga hal. Pertama, formulasi, kaidah atau al-taksis, yaitu ada yang berpegang kepada pemahaman uslub atau dalil syara' dan ada pula yang berpegang kepada masalah-masalah cabang atau furu'. Kedua, metodologi atau manhaj, yaitu rumusan metode hukum dilakukan secara induktif dan secara deduktif. Hal ini akan berimplikasi pada adanya dua corak kaidah, yakni kaidah usul dan kaidah fikih. Ketiga, aspek pemikiran yang dipakai para ulama dalam berijtihad, ada yang berpegang kepada nas dan ada pula yang berpegang kepada ra'yu. Ketika muncul asuransi syariah yang menggunakan prinsip syariah, sebelumnya telah ada asuransi konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dari hal tersebut, para ulama bersilang pendapat tentang hukum asuransi, yakni 1. Asuransi hukumnya haram. Masful Zudi menjelaskan bahwa pendapat pertama didukung oleh para ulama seperti Syahid Sabiq atau peneliti fikih sunnah, Abdullah Al-Qalqili atau Mufti Yordania, Muhammad Yusuf Al-Qardawi atau peneliti Al-Halal wa Haram fi Al-Islam, dan Muhammad Baqir Al-Mufti atau Mufti Mesir dengan alasan bahwa asuransi sama dengan judi atau gambling. Dalam asuransi terdapat ketidakjelasan atau uncertainty. Yang ketiga, asuransi mengandung unsur riba atau rente. Yang keempat, asuransi mengandung unsur eksploitasi. Jika seorang tidak melanjutkan pembayaran premi, maka ia dapat kehilangan hak klaim asuransi. Yang kelima, premi yang dibayar peserta asuransi dikelola dalam praktek berbau riba. Yang keenam, asuransi termasuk akad sarf jual beli secara tidak tunai. Yang ketujuh,
Hidup mati manusia telah dijadikan objek bisnis, maka bertentangan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, asuransi hukumnya boleh. Pendapat kedua ditemukan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Azharko, atau Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Syria, Muhammad Yusuf Musa, atau Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Mesir, dan Abdurrahman Isa, peneliti Al-Mu'amalat Al-Hadisah wa Ahkamuha, dengan alasan bahwa dalam nas tidak tegas dilarang keharaman hukum asuransi. Selanjutnya, pokok asuransi berdasarkan pada kesepakatan dan kesukarelaan atau ittifaq wa antaratin. Yang ketiga, ada aspek saling tolong-menolong dan saling menguntungkan atau ta'awun wa tasarruf. Yang keempat, memiliki aspek yang menguntungkan kepentingan umum, masalah fi'al ummah. Yang kelima, mengandung model transaksi pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah atau profit dan loss sharing. Yang keenam, mengandung prinsip ikatan modal dalam bentuk operasi atau syirkah ta'awuniyah. Yang ketujuh, memiliki kesamaan dengan prinsip tabungan pensiun seperti taspen. Yang ketiga, asuransi komersial haram hukumnya. Pendapat ketiga ditemukan oleh Muhammad Abu Zahra atau Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Mesir, dengan alasan bahwa model asuransi sosial dibolehkan karena akan memiliki dampak positif kepada masyarakat, sedangkan model asuransi komersial konsumtif akan berdampak kepada tumbuhnya praktek riba. Yang keempat, asuransi hukumnya samar atau subahat. Pendapat keempat menyatakan bahwa hukum asuransi subahat dikemukakan dalam putusan sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Asuransi dikategorikan subahat karena ketidakjelasan pembagian keuntungan dan ketidaksebandingan dengan polis yang didapat dengan premi atau yang harus dibayar merupakan unsur gharar dan masyir dalam praktek asuransi konvensional. Tetapi, asuransi dapat dibolehkan jika bersifat darurat atau emergency dan menyangkut hajat hidup orang banyak atau public needs. Namun, dari perbedaan pendapat di atas, akan lebih baik jika memilih jalan tengah bahwa asuransi tetap dibolehkan selama masih berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. C. Metode penetapan hukum asuransi. Metode penetapan hukum asuransi bila kita cermati, maka dapat ditemukan kesamaan metode dalam pemaparan argumentasi. Pada kelompok yang mengharamkan asuransi, metode kias ini dapat dilihat misalnya, asuransi dianalogikan dengan riba, la'ab al-masyir atau permainan judi, bai goror atau jual beli dengan unsur penipuan, dan lain-lain. Dan pada kelompok yang membolehkan asuransi, metode kias ini misalnya tampak ketika mereka menganalogikan asuransi dengan akad mudharabah, mualah, dan nizam al-awagil dalam Islam. Di samping itu, kias sebagai salah satu metode penetapan hukum mempunyai syarat dan rukun yang menjadi standar kerjanya. Rukun kias yang dimaksud adalah 1. Pokok atau asal. Ada yang disebut pula dengan makis alaih. Yang dimaksud dengan asal adalah suatu kasus yang sudah ada nasnya yang dijadikan dasar analogi. 2. Cabang atau far. Kadang disebut magis atau yang dianalogikan atau musyabhah. Yang dimaksud dengan far adalah kasus baru yang belum ada nasnya yang akan dianalogikan dengan asli. 3. Hukum asal, yaitu hukum syarak terhadap asal. Hukum syarak di sini bisa halal, haram, dan seterusnya. 4. Ilat atau motif yang menjadi alasan untuk menetapkan suatu hukum.